Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar, kakak akan share materi tentang kerajinan tekstil. Kita akan bersama-sama belajar mengenai kerajinan tekstil. Sebagai kelanjutan pembelajaran kemarin, tekstil yang satu dengan submateri hari ini yaitu ragam hias, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Oke, kerajinan prakarya ini menggunakan kurikulum 2013 dikhususkan untuk kelas 7 semester 1. Oke, adik-adik sudah siap? Jangan lupa berdoa dulu, siapkan alat dan bahanmu untuk menyimak materi ini. Oke, lanjut. Ragam hias atau ornamen. Nah, ragam hias ini merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan daerah yang lainnya. Jadi, unsur hiasan ini adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Setidaknya ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, yaitu hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk selesai dibuat, dan hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan yang dibentuk sejak awal dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Nah, ragam hias ini berbeda-beda ya adik-adik, dengan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Contoh ragam hias daerah Papua, kemudian daerah Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya itu mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan antara satu ragam hias di daerah tertentu dengan di daerah yang lain. Nah, lanjut adik-adik tentang aplikasi ragam hias atau penerapan ragam hias itu sendiri. Nah, ragam hias daerah ini diaplikasikan pada bermacam-macam benda, seperti kain, ukiran pada rumah, dan perabotan rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, serta aksesoris dan perhiasan. Ini bisa dilihat di contoh ini adik-adik, bahwa ini merupakan ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Terlihat polanya adik-adik, khasnya seperti itu. Tentang aplikasi ragam hias. Nah, kita lanjut tentang nilai tradisi. Nah, unsur hiasan yang terdapat pada ragam hias ini, yang terdapat ragam hias setiap produk kerajinan tekstil itu memiliki nilai tradisi yang begitu kental. Nah, ragam hias juga memiliki makna simbolik. Dalam arti, memiliki nilai tradisi yang begitu kental itu adalah inilah yang memperkaya khazanah kerajinan Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Kerajinan Indonesia itu memiliki ciri khas yang tidak dapat disamakan dengan negara-negara lainnya, menjadi pembeda antara negara kita dengan negara yang lain. Selain memiliki nilai tradisi yang begitu kental, ragam hias juga memiliki makna simbolik ya adik-adik. Nah, sehingga perajin itu perlu memahami tujuan dari pembuatan produk kerajinan dan memaknai ragam hias yang terkandung pada produk kerajinan tersebut. Namun ragam hias dapat dimodifikasi menjadi berbagai bentuk pengembangan atau penyederhanaan. Hal ini adik-adik dilakukan untuk memperkaya produk sebagai bagian dari kerajinan inovatif. Nah, adik-adik tadi, sekarang kita beralih ke jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Bisa dilihat adik-adik. Nah, dalam mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik, memerlukan sebuah perencanaan yang di dalamnya tentunya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat. Nah, kerumitan dalam pengerjaannya yaitu adalah perpaduan yang seimbang, berlawanan, atau saling bertentangan yang menghasilkan nilai estetis pada benda-benda tersebut. Nah, di bawah ini adik-adik
terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu bisa dilihat struktural teknik dan dekoratif teknik. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik pembuatannya. Misalnya, tas rajut yang dibuat dengan teknik rajut itu dibentuk pada awal sesuai dengan strukturnya. Ketika sudah jadi, berarti menyatu dengan produk itu. Berbeda dengan dekoratif atau garnitur. Dekoratif atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah tampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Bisa dilihat adik-adik, ini merupakan dekoratif teknik, dan yang sebelah kanan yaitu menggunakan struktural teknik. Nah, bisa dilihat perbedaannya adik-adik. Nah, dalam dekoratif teknik ini, tas ini mula-mula dibentuk terlebih dahulu. Baru setelah jadi ditambahkan ornamental berupa sulaman. Ini sulaman bunga-bunga ya, bunga daun dan sebagainya untuk memperindah dekorasi. Nah, perbedaannya dengan struktural teknik, ini dibentuk sejak awal. Jadi pas pembuatan kerajinan ini langsung sudah disertakan dengan pembuatannya. Lanjut adik-adik tentang sekilas info. Sekilas info tentang pembuatan produk kerajinan tekstil yang dilakukan dengan teknik ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, karakteristik struktural teknik ini memiliki kecenderungannya lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat membuat, jadi harus hati-hati, benar-benar diperkirakan. Kalau sampai salah nanti bentuknya tidak baik atau acak-acakan. Nah, sedangkan dekoratif teknik ini memiliki kecenderungan yang hanya menghias permukaan sebuah benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan yang memperindah sebuah benda menjadi jauh lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, setelah memahami teknik, perajin kerajinan harus membuat rancangan produk, menyiapkan alat dan bahan serta langkah kerja pembuatan produk kerajinan tekstil sesuai dengan keinginan. Itulah adik-adik tadi sekilas info tentang karakteristik perbedaan struktural teknik dengan dekoratif teknik. Lanjut adik-adik. Nah, setelah tadi menyimak pembelajaran tadi, meskipun agak terlalu cepat ya adik-adik, bisa dilihat, bisa di skip, bisa dijeda videonya. Kalau tadi terlalu cepat, bisa diulang lagi videonya sampai akhir. Nah, ini saya sediakan pertanyaan review serta tugas untuk adik-adik. Nah, jawab dan kerjakan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian ragam hias ya adik-adik. Jelaskan pengertian ragam hias. 2. Ragam hias daerah dapat diaplikasikan dalam senjata tradisional. Tadi kalau sudah menyimak ya adik-adik, benar atau salah? Tinggal pilih. Pertanyaan ketiga, sebutkan 2 teknik pembuatan dalam kerajinan tekstil. Tentu ini sangat mudah. Selanjutnya, jelaskan perbedaan karakteristik struktural teknik dengan dekoratif teknik. 4 ya adik-adik, cukup mudah kan? Jangan lupa tulis jawabannya di buku catatanmu, kemudian dikumpulkan pada pertemuan yang datang untuk belajar. Nah, setelah tadi sudah, sekarang tugas observasi ragam hias. Observasi ragam hias. Petunjuknya adalah, pertama, carilah motif ragam hias pada produk kerajinan tekstil. Kemudian, gambarlah ragam hias dan beri warna. Setelah selesai, tuliskan nama ragam hias dan terdapat pada produk apa serta jenis hiasan permukaan atau terstruktur dari masing-masing ragam hias tersebut. Lihatlah LK ini 3 lembar kerjanya. Jadi ini yang putih-putih di gambar ragam hiasnya. Bisa cari di internet, cari di buku, atau yang lainnya. Bisa tanya-tanya. Silahkan gunakan sumber daya sebanyak-banyaknya. Nah, nama ragam hiasnya apa?
Contoh ini gambar kaung. Gambar kaung terdapat pada produk apa? Contoh kain, jarik dan lain sebagainya. Nah, jenis hiasannya atau ini permukaan atau terstruktur. Ya adik-adik sudah paham? Contoh permukaan dekoratif dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi mengisi dan menganalisis mengobservasi ragam hias tadi, setelahnya ungkapkan perasaan kalian mengenai bagaimana sih asiknya mengobservasi ragam hias itu. Apakah sulit? Kalau ada sulit, sulitnya di mana? Kemudian menyenangkan. Teruslah ungkapkan perasaan kalian setelah melaksanakan menganalisa ragam hias pada produk kerajinan tekstil. Terima kasih adik-adik, semoga bermanfaat. Tunggu pembelajaran selanjutnya dari kakak. Sementara ini masih kita karya adik-adik. Jangan lupa belajar, tetap semangat, tetap membantu orang tuamu. Kemudian jangan sia-siakan waktumu. Sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.